هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وارزقنا جنة مع أبواب عزيز وغفار يا ستار يا كريم يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجده يا رب ساكه وكرمه ومهابته وتقديما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum ajala yawmun najim azzamallahu was-sarrafa wa man yarghabu minal ayyami war-rab'a qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man sama-sama faqad in asli zawal wa kannama sama sunnata kullaha wa ijaza idal ghabibul mimbar fastami wa mara yawma idil fitri rahimakumullah fastami wa mara yawma idil fitri rahimakumullah fastami wa mara yawma idil fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, 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 walillahi alhamdulillah. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر أبدا وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir dikumandangkan, semua diliputi rasa bahagia dan senang,
setelah 1 bulan di madrasah Ramadan kita berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridha ilahi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, janganlah sampai kita pupurkan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur padanya dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah di mulut kita dan mewujudkan syukur ini dalam kehidupan nyata dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang paling kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, beriringan dengan itu intensitas ibadah kita pun ikut menjadi layu. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni. Karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri, mengharap pahala dari Ilahi Rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri ibarat lebaran awal kertas putih, tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air itu tak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobatlah menjadi jalannya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa pada sesama manusia, silaturahmi menjadi solusinya. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan yang bersama yang hakiki. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min mu'minin yu'assil akhahu bi musibatin illa kasallahu subhanahu min hulalil karamah yaumil qiyamah." Maknanya, tidakkah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Hadis Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentu tidak boleh sampai merupakan kepekaan pada orang yang ada dekat di sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam ajaran Islam, dalam ajaran agama kita, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat rahasia kita di dunia. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarahi kuburnya. Panjatkan doa kepada Yang Kuasa
semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Bagi yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan hari? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan pada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, kesuksesan apapun kita tak akan lepas dari doa orang tua. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, tak akan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridho Allah fi ridhil walidain, wa sukhullah fi sukhil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Mari kita kenang perjuangan mereka ketika kita masih kecil dan bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang, mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Sebagaimana sebaliknya, ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya, sampaikah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah, tak berdaya, sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di masa kecil kita? Oleh karena dari hari yang penuh dengan kebahagiaan, mari kita bersama doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan. Semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga Islam dan iman saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. Adapun kewajiban-kewajiban kita kepada kedua orang tua kita, yang pertama adalah wajib menghormati orang tua dan jangan pernah membantahnya. Dalam Al-Quran surah Al-Isra Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Adapun kewajiban yang kedua adalah ingat pengorbanan orang tua. Dalam surah Al-Isra Allah menerangkan juga, Allah meminta agar manusia selalu mengingat perjuangan orang tua, khususnya pengorbanan mereka membesarkan Anda sejak kecil. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, kewajiban kita adalah berbuat baik kepada orang tua yang non-muslim. Bagaimana jika orang tua Anda non-muslim? Allah menyuruh agar selalu menghormati orang tua. Mesti begitu. Jika mereka berusaha memaksa Anda menyebutkan Allah, Allah berpesan agar tidak mentaatinya. Yang jelas, selalu menjaga hubungan baik dengan mereka, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadamu, kata Allah. Kemudian hanya kepadamu, kata Allah, tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kewajiban yang keempat adalah hormati ibumu. Rasulullah SAW menyebutkan 3 kali sebagaimana orang yang telah datang kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan Abu Hurairah, ada seorang pria datang kepada Rasulullah. Ia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?
Rasulullah menjawab, ibumu. Pria itu kembali bertanya, lalu siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Ketiga kalinya ia masih bertanya, siapa lagi? Rasulullah kembali menjawab, ibumu. Baru yang keempat kali setelah pria itu bertanya, Rasulullah menjawab, ayahmu. Kewajiban yang kelima adalah berbakti kepada kedua orang tua, sama hukumnya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan berbakti kepada orang tua sama seperti berjihad. Diriwayatkan Muslim, Abdullah bin Umar mengatakan ada seorang pria datang kepada Rasulullah, dia meminta izin untuk pergi jihad. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Pria itu menjawab, iya. Kemudian Rasulullah bersabda, maka kepada keduanya itulah kamu berjihad. Kewajiban yang keenam adalah berbakti kepada kedua orang tua, amal yang tidak terputus. Salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang tidak terputus, bahkan setelah orang itu meninggal dunia. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketujuh adalah ruginya mereka yang tidak berbakti kepada orang tua semasa hidup. Dalam hadis Rasulullah yang memerintahkan kerugian, memperingatkan kerugian bagi mereka yang tidak berbakti kepada orang tua selagi mereka hidup. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, celaka, sekali lagi celaka, dan sekali lagi celaka, kata Rasulullah, orang yang mendapat kedua orang tuanya berusia lanjut. Salah satunya ada keduanya, tetapi dengan itu dia tidak masuk surganya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir adalah yang kedelapan, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Selain merugi, mereka yang durhaka kepada orang tua akan mendapatkan dosa besar jika ini sama seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Bukhari dari Abu Bakar, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, maukah aku memberitahu kamu tentang dosa besar? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan. Dan marilah kita berdoa, semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjarannya. Semoga dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan mendapatkan ampunan dari Allah. Mari saling memaafkan dan raih keberkahan sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan. Senantiasa menjadi sebuah doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu iyyakum minal aminin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر ولتكملوا الحجة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما به من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وآمن وتفضل وبارك بجلالك وقمرك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله واستقاموا وساروا الى مغفرة رب العالمين. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال ايضا ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكيا وتوبة نصوحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل وسلم حبيب الله ورضاه منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم